Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lambaikan tangannya, shalom. Walaupun kita beribadah dari rumah, tetapi saya percaya bahwa kita semuanya akan merasakan lawatan Tuhan di rumah-rumah saat ini. Amin. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh sangat baik, Bapak Ibu. Dan kita akan mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa baik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh kembali bersekutu, kami boleh kembali beribadah Tuhan Yesus. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami memuji Engkau, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin indah Tuhan, Engkau lihat, Engkau pandang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Bersama mari kita katakan, sebab Tuhan baik. Puasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan semuanya. Bermain bagi Tuhan Yesus. Kondisi kami, apapun yang sedang kami hadapi,
bersyukur sebab Engkau bersama dengan kami, ada bersama dengan kami, hadir di tengah-tengah kami untuk menolong hidup kami. Terus kami mau rasakan kasih-Mu Yesus. Terus kami mau merasakan jamahan-Mu dan lawatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
Syukur, kami mau selalu bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami, atas anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kau yang beri kami kekuatan, beri kami pertolongan, sehingga kami
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Saya terus berdoa di masa pandemi ini kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala situasi yang ada. Bahkan kita diberi kekuatan dan juga perlindungan daripada Tuhan. Masa pandemi, apalagi saat ini ada perpanjangan dari PPKM, tentunya ada perubahan-perubahan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dan kita juga tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir. Tetapi firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Firman Tuhan akan memampukan buat kita untuk menghadapi masa pandemi. Dan firman Tuhan juga akan memberikan penghiburan. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang dimana janji itu akan digenapi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang setia dan taat kepadanya. Saat ini saya akan membagikan tentang 8 alasan tidak perlu takut dalam menghadapi masa pandemi. Saya mengambil dalam kitab Mazmur 91 dan saya memohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dalam 1 minggu ini terus membaca Mazmur 91 karena di dalamnya itu ada janji-janji Tuhan dan tentunya ini akan menjadikan dasar buat kita semuanya untuk tidak perlu takut dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, tentunya ada yang menyikapi masa pandemi ini karena adanya perubahan-perubahan situasi, kondisi, keadaan yang tidak menentu, bahkan ada jumlah orang yang terkonfirmasi, orang yang sakit, yang menanjak begitu tajam jumlahnya, bahkan di berita ada kesulitan dalam keadaan di rumah sakit karena jumlah yang sakit dengan ketersediaan ya bed yang ada tidak dapat memadai. Bahkan ada kelangkaan obat dan juga oksigen. Tentunya ada beberapa orang yang mengalami perasaan takut gelisah dengan situasi kondisi yang terjadi di saat-saat ini. Tapi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita punya dasar yang kuat. Kita punya alasan yang jelas bahwa kita harus menghadapinya dengan tetap berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan memampukan kita semuanya untuk kita bisa melalui di masa pandemi. Maka pemberitaan firman Tuhan saat ini saya mengambil di dalam Mazmur 91, di dalamnya ada 8 alasan. Alasan inilah yang akan menuntun kita. Alasan inilah yang akan membimbing kita. Alasan ini akan menjadi pijakan buat kita. Dasar kita tidak perlu takut untuk menghadapi pada masa pandemi saat ini. Yang pertama, itu di ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Alasan pertama mengapa kita tidak perlu takut untuk menghadapi situasi kondisi saat ini. Yang pertama adalah Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Pada saat kita duduk dengan tenang, diam, dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita minta hikmat daripadanya, karena Dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang berkuasa, yang mengendalikan segala isi dunia ini, dan Allah yang maha tahu. Dia tahu dengan situasi kondisi saat ini, apa yang akan terjadi ke depannya. Allah maha tahu karena kedaulatan mutlak ada di dalam Allah kita. Maka yang kita lakukan adalah kita tinggal duduk diam untuk terus berharap
bahwa kekuatan kita adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Alasan yang pertama ini jelas bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Maka ketika kita menyadarkan diri kita dan kita memberikan hidup diri kita kepadanya, Tuhanlah yang akan membela dalam segala keadaan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu lagi cemas, tidak perlu lagi takut, tidak perlu bimbang, karena kita punya Allah yang maha kuasa. Allah yang menentukan kehidupan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah kita Allah yang kekal, Allah yang ajaib. Maka yang kita lakukan adalah menaruh hati kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kehidupan di dalam Yesus Kristus. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita taruhkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan kita yang maha kuasa. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang sempurna. Di ayat yang kedua dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara, siapa yang Allah yang kita percayai? Siapakah Allah yang kita sembah? Siapakah Allah yang kita imani saat ini? Yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Maka ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindungan yang sempurna, Bapak Ibu. Saat ini kalau kita melihat situasi, kondisi yang begitu menakutkan dengan keadaan, ya segala situasi yang begitu menakutkan, bagi kita tidak ada tempat perlindungan selain di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang sempurna, Bapak Ibu. Karena di sanalah kita akan merasakan bahwa tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling tenang dalam kehidupan kita adalah hanya di dalam perlindungan Tuhan. Maka ketika kita menyadarkan diri kita bahwa kita perlu Tuhan, butuh Tuhan, kita sangat membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Karena di sanalah tempat perlindungan yang sempurna. Tidak ada tempat yang lain. Pada saat kita berada dimanapun, kita akan berdoa supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Pada saat kita sedang keluar dari rumah, kita akan berdoa supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Karena perlindungan yang sempurna itu hanya di dalam Tuhan. Pada saat kita mempercayakan kehidupan kita kepada Dia, Tuhan akan menyertai dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut dalam masa pandemi ini? Alasan yang ketiga adalah Tuhan melepas dari yang buruk. Ayat yang ketiga dan keempat demikian bunyi firman Tuhan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita dasar kita supaya kita tidak takut dengan situasi apalagi di masa pandemi. Karena Tuhan berjanji, Tuhan memberikan dasar bagi kita bahwa Tuhan melepaskan dari yang jahat, dari yang buruk, dari situasi kondisi yang menakutkan saat ini. Ini janji Tuhan bagi kita, kita mempercayai bahwa Tuhan pasti melepaskan dari segala kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti melepaskan kita dari kondisi-kondisi yang menakutkan saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Tuhanlah penjaga kita ya Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mempercayai bahwa Tuhan pasti membela kita semuanya. Itu menjadi alasan mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi pada masa pandemi ini. Karena kita punya Allah. Apalagi ada beberapa rekan kita ya yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, kita percaya bahwa Tuhan akan melepaskan dari segala sakit penyakit kita.
Bahkan barangkali ada beberapa rekan kita yang juga sedang mengalami kedukaan. Kita percaya Tuhan pasti memberikan penghiburan buat kita dan kekuatan untuk menghadapi keadaan saat ini. Hanya yang kita lakukan, kita terus setia kepadanya. Yang keempat adalah Tuhan tempat perteduhan. Ayat yang kelima sampai yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau tak usah takut. Saya baca sekali lagi. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di bawah siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi pada masa pandemi ini? Masa-masa yang sangat susah, masa yang sangat sulit, masa yang tidak menentu, situasi kondisi yang tidak bisa dikendalikan. Kita diingatkan, kita punya alasan, kita punya dasar mengapa kita tidak perlu takut. Karena Tuhan itu adalah tempat perteduhan. Apa Bapak Ibu perteduhan itu? Artinya itu adalah suatu tempat yang tenang, tempat yang membawa ketenangan hati. Barangkali hati kita, suasana hati kita tidak menentu dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan buat kita semuanya, bahwa anak-anak Tuhan punya alasan untuk terus maju dan tidak gentar dengan situasi kondisi saat ini. Karena Tuhan itu tempat ketenangan buat kita. Pada saat kita lari dan menghadap kepada Tuhan, disitulah tempat perteduhan. Karena di sanalah hanya dekat Allah saja kita akan diberikan ketenangan, suasana yang tenang. Pada saat ada situasi kondisi yang sangat menakutkan, kepada siapa kita akan datang? Kepada siapa kita akan menghadap? Kepada siapa kita akan mengadu? Jawabannya hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada ketenangan hati. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya terus berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, walaupun saat ini kondisi yang menakutkan, terus berharap kepadanya, jangan takut, tenang, dan tetap jalani kehidupan ini penuh dengan sukacita. Karena obat yang gembira itu adalah obat yang paling manjur ketika kita tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan buat kita untuk menghadapi situasi kondisi saat ini. Yang kelima, mengapa kita tidak perlu takut? Alasan yang kelima adalah Tuhan perintahkan malaikat untuk menjaga kita semuanya. Ayat yang ke-10, 11 di sana mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah dasar alasan bagi kita bahwa kita tidak perlu takut untuk menghadapi di masa pandemi. Walaupun PPKM diperpanjang, Tuhan perintahkan malaikat untuk menjaga kita semuanya. Tuhan pasti akan menjaga kesehatan kita. Tuhan pasti akan menjaga psikologis kita. Tuhan akan menjaga segala kebutuhan, keperluan kita. Tuhan pasti akan menjagai keluarga kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi saat ini, kita hanya mempercayakan penjagaan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menjagai hidup kita 24 jam non-stop tanpa henti-hentinya. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjadi pengawal-pengawal kita. Segala jalan kita, segala apapun yang akan kita perbuat, apapun yang akan kita lakukan, percayalah
Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi pada masa pandemi ini. Karena Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya dari surga untuk terus menjagai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Maka kita harus terus bergerak maju, semangat, dan kita terus optimis bahwa kita bisa melalui masa pandemi ini bersama-sama dengan Tuhan kita. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, yang keenam adalah Tuhan menantang, artinya membawa di atas telapak tangannya. Menantang di sini adalah Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Tuhan yang menggenggam kehidupan kita. Ayat yang ke-12 sampai 14 di sana mengatakan, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu Saudara, ketakutan-ketakutan yang ada, bahaya-bahaya yang terjadi dengan situasi kondisi saat ini, kita mempercayakan kehidupan kita bahwa Tuhan itu yang akan menggenggam kehidupan kita. Tuhan yang akan mengangkat kita dari situasi kondisi yang bahaya. Tuhan yang akan mengendalikan situasi kondisi yang tidak menentu saat ini. Kita mempercayakan bahwa situasi kondisi yang terjadi saat ini semuanya adalah dalam kendali Allah saja. Maka kita mempercayakan kehidupan kita dalam genggaman tangan Tuhan. Ketika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satu mara bahaya pun yang akan datang kepada kita tanpa seizin Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita punya alasan yang kuat mengapa kita tidak perlu takut dalam masa pandemi ini. Karena Tuhan yang mengangkat kita semuanya dari situasi pada masa pandemi ini. Maka kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menolong kita tepat pada waktunya. Yang ketujuh, alasan yang ketujuh mengapa kita tidak perlu takut dalam situasi masa pandemi. Kita punya dasar, kita punya alasan. Bila berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ayat 15 mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara, masa pandemi adalah masa yang sangat menggoncangkan situasi kondisi dunia. Masa pandemi, masa yang penuh dengan adanya perubahan-perubahan yang tidak menentu. Masa pandemi adalah masa yang begitu menakutkan bagi kita. Semuanya kita terus berdoa supaya kita di dalam penjagaan diberikan kekuatan. Pada saat Tuhan izinkan situasi kondisi dalam kesesakan dalam kehidupan kita, kita diizinkan adanya persoalan-persoalan hidup ini terjadi di masa pandemi. Tuhan izinkan ada beban dalam kehidupan di masa pandemi ini. Yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan tidak diam. Tetapi Tuhan menjawab. Apabila kita berseru kepada Tuhan. Apabila kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Apabila kita datang kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita, Bapak Ibu. Secara manusia ya kita ada perasaan takut. Tetapi pada saat kita berdoa, di sanalah letak kekuatan kita. Di sanalah Tuhan akan mendengarkan setiap jeritan hati kita. Di sanalah Tuhan akan mendengarkan setiap seruan kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut dalam menghadapi pada masa pandemi. Yang kita lakukan hanyalah kita terus berdoa, minta belas kasihan dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedelapan, alasannya apa Bapak Ibu? Mengapa kita tidak perlu takut? Kita tidak perlu takut dalam menghadapi masa pandemi ini. Dasarnya adalah hidup dalam keselamatan Allah. Bukankah saya dan Bapak, Ibu, Saudara semuanya hidup dalam keselamatan Allah? Amin, Bapak Ibu. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia.
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup kita, Tuhan akan pelihara kita. Walaupun di masa pandemi, masa yang penuh dengan kesusahan, masa yang penuh dengan kesulitan, kita percaya bahwa Tuhan tetap pelihara kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tetap bisa makan dan minum. Kita percaya bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan telah datang ke dunia ini dan memberikan jaminan keselamatan tentang hari esok. Apalagi di situasi kondisi masa pandemi saat ini, kita juga mempercayakan bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita semuanya. Karena kehidupan kita adalah kehidupan dalam kendali Allah saja. Maka itu Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan, yang kita kerjakan saat ini, kita terus berharap dan tiba waktunya nanti, kalau sudah waktunya Tuhan akan menetapkan karya-karyanya, keselamatan yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan telah memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk memberikan penebusan dosa bagi kita, keselamatan telah Tuhan jamin, hari esok surga telah Tuhan sediakan bagi kita. Yang kita lakukan, kita tetap setia kepada Tuhan dan berharap supaya Tuhan terus menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya terus berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut di masa pandemi ini. Kita punya alasan yang kuat bahwa anak-anak Tuhan itu dalam kehidupannya adalah dalam kendali Allah saja. Kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami dikuatkan, kami diteduhkan dengan kebenaran firman-Mu. Walaupun di masa pandemi yang tidak menentu saat ini, bahkan masa PPKM, kami percaya bahwa Tuhan tetap pelihara kami semuanya. Tidak ada alasan satupun untuk takut untuk menghadapi situasi pada masa pandemi ini. Yang kami butuhkan adalah hikmat-Mu ya Bapa, sehingga pada saat kami hidup dalam masa pandemi ini, kami hanya bergantung kepada Engkau saja. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, Tuhan akan terus teguhkan buat kami semuanya, supaya Roh Kudus mengingatkan bagi kami, supaya kami tetap semangat untuk menghadapi pada masa pandemi ini, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Diberkatilah seluruh umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya apapun yang dikerjakan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ya Tuhan terus menjagai dan melindungi semuanya. Diberkatilah kami Bapa, di dalam nama satu nama yang penuh dengan kuasa Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sebelumnya kita akan bersyafaat atau berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara, ya, agar ditolong Tuhan sampai lepas dari pandemi ini dan lain-lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami agar Tuhan menolong memberkati. Yang pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara dengan seluruh anggota kabinet dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, agar dari Roh Kudus mengilhami kepada pemimpin kami sehingga masalah-masalah dapat diselesaikan. Kemudian yang kedua, biarlah Tuhan Engkau menyelesaikan masalah pandemi ini, di mana-mana ada pandemi, dan biarlah Engkau berkarya dan segera turun. Tolong Tuhan, tolong agar banyak yang disembuhkan, agar banyak pertolongan Allah ke atas bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk jemaat yang berada dimanapun juga, agar Tuhan menolong
berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong. Bapa di surga, Kami menyerahkan seluruh jemaatmu ini ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan menolong apapun yang menjadi kebutuhannya dalam nama Yesus. Demikian juga yang sakit, misalkan Mas Eko Purnomo dan juga Ibu Yohanes dan lain-lainnya yang sedang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami yang ada kebutuhan-kebutuhan khusus, agar Tuhan menolong, memberkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tolong Tuhan Yesus, jemaat di dalam bekerja, di dalam mencari nafkah, berkati ya Tuhan, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara, yang ketiga, kita akan berdoa untuk seputar kita ini, lingkungan kita ini, terutama yang non-Kristen, agar Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain dalam radius 200 meter atau kalau sampai ke utara sampai ke Patulan, kalau ke timur sampai ke Joglo, kalau ke barat sampai di Mujahidin sana, sampai selatan sampai di Komplang. Berkatilah, biarlah Roh Kudus boleh berkarya kepada siapapun juga untuk mereka boleh mengenal Yesus, sebab inilah yang paling utama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Yesus. Mari saudara sekalian, kita akan mengadakan kita mohon berkat daripada Allah. Saudara-saudaraku yang berada di manapun berada, biarlah berkat-berkat Allah menyertai saudara, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga.